Sebagai informasi, film ini diadaptasi dari sebuah tabletop role-playing game yang berjudul Dungeons and Dragons. D&D merupakan permainan role-playing game jenis fantasi yang diterbitkan oleh Wizards of the Coast. Film Dungeons and Dragons Honor Among Thieves tidak akan terdengar asing oleh pencinta game. Film ini menceritakan komplotan pencuri bernama Eugene the Bird dan anggota komplotan pencuri lainnya untuk mengambil relik berharga dengan maksud membantu seseorang. Namun orang yang dibantu salah, begitu juga dengan barang yang diambil. Aksi mereka menjadi sorotan karena termasuk kejahatan terbesar sepanjang sejarah dunia. Film Dungeons and Dragons Honor Among Thieves menceritakan tentang petualangan negeri fantasi dengan menampilkan imajinasi yang penuh warna, aksi penyihir dengan mantra berkekuatan magis dan monster ganjil berkemampuan super. Identitas mereka akhirnya terbongkar karena pengkhianatan Forge sehingga membuat Holga dan Eugene tertangkap dan dipenjara selama 2 tahun. Sinopsis film ini berlanjut setelah mereka keluar dari penjara membentuk komplotan pencuri kembali tanpa Forge. Film dibuka dengan memperlihatkan 2 tahanan yang sedang menjalani persidangan akibat kasus pencurian. Setelah dipenjara selama 2 tahun, Eugene dan Holga mendapatkan kesempatan untuk memberikan kesaksian yang mungkin saja bisa meringankan hukuman mereka. Ed pun mulai bercerita sejarah hidupnya. Hal ini dimulai sejak ia bekerja sebagai Harper atau penjaga perdamaian yang selalu berhasil menangkap para penjahat. Resiko pekerjaannya itu akhirnya menjadi bumerang untuk keluarga Ed tatkala seorang penyihir yang pernah ia tangkap berhasil membebaskan diri dan membunuh istri tersayangnya. Akibat hal itu Ed terpaksa harus membesarkan anaknya seorang diri. Setelah kematian sang istri, hidupnya terasa sangatlah hampa. Ia merasa tak mampu menjalani hidup sampai akhirnya Holga datang dan mengulurkan bantuan untuk Ed. Holga dengan cepat bisa akrab dengan anak Ed yang diberi nama Kira. Lambat laun mereka mulai kesulitan mendapatkan uang sehingga keduanya terpaksa beralih profesi sebagai seorang pencuri. Dalam prinsipnya mereka hanya akan mencuri orang-orang yang kaya raya dan tidak akan melukai siapapun. Mereka pun membentuk sebuah tim dengan seorang penyihir amatir bernama Simon dan seorang penipu bernama Forge. Pada suatu hari, Forge memperkenalkan mereka dengan seorang penyihir bernama Sofina. Kala itu Sofina memiliki sebuah ide untuk merampok benteng Harper yang penuh dengan barang-barang antik dan ajaib. Awalnya Ed menolak hal itu. Namun ketika Forge mengatakan tentang tablet kebangkitan yang bisa menghidupkan orang mati, Ed pun akhirnya setuju, karena ia ingin menggunakan tablet kebangkitan untuk menghidupkan istrinya. Sayangnya dalam misi itulah Sofina menggunakan sihir yang malah membuat Ed dan Holga ditangkap. Sementara Forge, Sofina dan Simon berhasil kabur. Sebelum itu Ed sempat melemparkan tablet kebangkitan pada Forge dan menitipkan Kira kepadanya. Setelah menyelesaikan ceritanya itu, Ed dan Holga pun langsung melarikan diri dengan memanfaatkan seorang hakim yang baru saja tiba. Meskipun tindakan itu cukup bodoh karena para hakim sebenarnya berniat membebaskan mereka. Setelah itu Ed dan Holga berangkat ke daerah Neverwinter untuk mencari keberadaan Kira. Sesampai di sana mereka pun mengetahui bahwa Forge telah menjadi raja di Neverwinter, sementara raja sebelumnya tak sadarkan diri secara misterius. Selama ini Forge adalah orang yang telah merawat Kira sekaligus memimpin Neverwinter dengan menjadikan Sofina sebagai penasihat pribadi. Tentu saja hal itu membuat Ed dan Holga terkejut karena Sofina adalah orang yang membuat mereka tertangkap. Rupanya sejak awal Forge dan Sofina memang telah merencanakan semua ini. Forge bahkan menghasut Kira dan mengatakan bahwa Ed tidak pernah peduli dengannya dan hanya mementingkan kekayaan. Hal itu akhirnya membuat Kira kecewa pada Ed dan tidak mau lagi tinggal bersamanya. Keadaan semakin memanas saat Forge tidak mau memberikan tablet kebangkitan yang dahulu Ed titipkan kepadanya. Forge lalu menyuruh para pengawal untuk membunuh Ed dan Holga karena ia tak ingin mereka berdua menjadi penghalang baginya. Untung saja sebelum dieksekusi Ed dan Holga berhasil melawan dan kabur dari tempat tersebut.
Setelah berhasil kabur, Ed dan Holga mulai menyusun rencana untuk merebut tablet kebangkitan dari Forge agar mereka bisa mendapatkan kepercayaan dari Kira. Pertama-tama mereka memerlukan tim untuk membantu misi itu. Orang pertama yang direkrut tentu saja adalah Simon. Mereka pun menyelamatkan Simon di panggung pertunjukan saat ia akan dikeroyok karena ketahuan mencuri barang-barang penonton. Lalu Simon merekomendasikan seorang Druid atau manusia yang bisa merubah tubuhnya menjadi binatang yang bernama Dorik, karena kebetulan hutan tempat tinggal Dorik ditebang secara paksa atas perintah dari Forge. Dengan latar belakang musuh yang sama, mereka berempat pun akhirnya resmi membentuk sebuah tim. Dengan merubah wujud menjadi lalat, Dorik pun menyusup ke dalam istana untuk mencari tablet kebangkitan. Berkali-kali Dorik merubah wujudnya menjadi beberapa jenis binatang karena ia telah ketahuan oleh Sofina dan para pengawal. Setelah berhasil kabur, Dorik melaporkan bahwa di dalam istana terdapat sebuah lemari besi yang memiliki pertahanan sihir dari Sofina, di mana Sofina juga diketahui sebagai penyihir merah yang sangat tangguh. Merasa tak mampu mengalahkan sihir dari Sofina, Simon pun mengusulkan untuk pergi mencari The Half of Disjunction yang bisa menambah kekuatan sihir. Kebetulan Holga mengetahui di mana mereka bisa mendapatkan informasi tentang helm itu karena kebetulan nenek moyangnya pernah berperang demi helm tersebut. Mereka lalu melakukan perjalanan ke kuburan tua untuk menanyakan nenek moyang Holga di mana lokasi helmnya. Sebelum sampai di lokasi kuburan, Holga sempat mampir di rumah mantan suaminya yang sekarang telah memiliki istri baru. Mereka berpisah dengan baik-baik dan Holga mengambil sebuah tongkat yang dahulu pernah ia berikan untuk sang mantan. Sesampai di kuburan, Simon membangkitkan orang mati dengan menggunakan jimat, dan mereka pun memberikan masing-masing 5 pertanyaan pada mayat-mayat tersebut. Mayat-mayat itu mengungkapkan bahwa mereka memberikan helm itu kepada Zeng Yendar, seorang paladin yang melarikan diri dari negaranya yaitu Taib, ketika penyihir jahat merubah rakyatnya menjadi pasukan mayat hidup. Singkat cerita, Ed dan yang lainnya pun akhirnya sampai di desa tempat Zeng berada. Ia kini telah menjadi seorang pemimpin yang selalu membantu para rakyatnya. Ketika ditemui, Ed langsung menyampaikan niatnya yang ingin mengalahkan Forge dan Sofina dengan helm ajaib. Awalnya Zeng tidak ingin memberikan helm itu karena ia tahu bahwa helm itu sangatlah berbahaya. Namun melihat niat baik dari mereka, Zeng pun akhirnya bersedia memberikan helm itu dengan syarat Ed harus bersumpah bahwa ia akan memberikan semua hadiah apapun yang ia peroleh untuk semua orang. Zeng lalu memandu Ed dan yang lainnya melalui Underdark untuk mengambil helm tersebut. Di sana mereka harus menghadapi begitu banyak rintangan, mulai dari makhluk pemakan otak sampai sebuah jembatan yang penuh teka-teki. Semua itu dilewati dengan bantuan tongkat portal yang sebelumnya dibawa oleh Holga. Beruntung mereka pun berhasil melewati semuanya dan mendapatkan helm ajaib. Namun perjuangan mereka tak sampai di situ karena mereka tiba-tiba dihadang oleh pasukan kiriman Sofina. Alhasil pertarungan antara mereka pun tak bisa dihindarkan. Setelah pertarungan yang cukup sengit, Ed yang lainnya berniat kabur. Namun mereka malah dihentikan oleh seekor naga yang menghuni tempat tersebut. Saat itu mereka sempat terjebak di jembatan buntu sampai akhirnya berhasil lolos dengan bantuan tongkat portal. Mereka kemudian kembali terjebak di sebuah gua sehingga Ed menyusun rencana untuk lolos dengan menggunakan sihir Simon. Alhasil mereka semua pun berhasil selamat dari kejaran naga. Setelah itu Ed, Holga, Simon dan Dorik akhirnya berangkat ke istana Neverwinter. Sementara Zeng akan kembali ke desa. Saat itu Simon mencoba terhubung dengan helm ajaib. Di alam bawah sadarnya ia bertemu dengan seorang kakek-kakek yang melarangnya menggunakan helm itu karena ia dianggap belum layak. Hal itu pun membuat mereka frustasi karena berpikir semua perjuangan mereka hanya berakhir sia-sia.
Meskipun begitu Ed tetap menguatkan timnya karena ia tak ingin mereka kalah dari Forage dan Sofina si penyihir merah. Mengingat penyihir merah adalah orang yang telah membunuh istrinya karena ia dahulu sempat mencuri harta mereka. Saat itu Holga pun mengusulkan agar mereka menyelinap masuk ke dalam istana dengan menggunakan tongkat portal. Sayangnya Simon tidak bisa menggunakan tongkat itu di tempat yang tidak bisa ia lihat. Alhasil mereka pun membeli sebuah lukisan yang akan mereka gunakan sebagai penghubung untuk portal tersebut. Dengan perjuangan yang tidak mudah mereka pun memasukkan lukisan itu ke dalam sebuah gerobak yang akan berangkat menuju istana. Di istana Forage terlihat sedang mempersiapkan stadion untuk permainan labirin. Suasana istana yang sedang ramai, membuat Ed dan yang lainnya kesulitan untuk melewati para penjaga. Semuanya semakin rumit karena portal yang akan mereka gunakan untuk masuk malah terjatuh dan tertutup. Alhasil Doric pun berencana untuk membuat lubang agar ia bisa berubah menjadi cacing dan melewati portal. Sementara Ed, Holga dan Simon harus mengelabui para penjaga. Sesampai di dalam istana, Simon dan Holga menyusup ke tempat lukisan sementara Ed akan menjemput Kira. Di tengah prosesnya Simon secara ajaib berhasil mengoneksikan diri dengan helm dan lanjut ke ruangan harta bersama Holga. Sayangnya di sana mereka malah tidak menemukan apapun karena Forage berniat memindahkan semua harta istana ke tempat lain. Ternyata Forage dan Sofina sudah menduga semua rencana mereka sehingga bisa dengan mudah menangkap Ed dan yang lainnya. Setelah ditangkap Ed memohon pada Forage untuk membiarkannya berpartisipasi dalam permainan labirin karena berpikir mereka tidak akan selamat, jadi Forage pun membiarkan mereka untuk mengikuti permainan tersebut. Dalam permainan itu mereka tidak bisa menggunakan sihir karena telah dipasangkan sebuah gelang penghilang sihir. Oleh sebab itulah mereka pun harus berjuang menghadapi begitu banyak monster yang ada di dalam labirin. Sementara itu Forage pamit pada Sofina karena ia sebenarnya tidak peduli dengan semua itu dan berniat kabur bersama semua harta dari istana. Kembali ke dalam labirin, Ed dan yang lainnya berhasil melepaskan gelang penghilang sihir dengan menggunakan agar-agar. Berkat kerjasama yang baik mereka pun berhasil melepaskan diri dan pergi ke perahu penyimpanan harta. Tak lama kemudian Forage datang bersama dengan Kira. Untungnya mereka berhasil meyakinkan Kira bahwa Forage adalah orang jahat. Kira yang mulai percaya lalu akhirnya disandera oleh Forage. Namun pada akhirnya mereka pun berhasil menyelamatkan Kira dengan melemparkan sebuah kentang ke wajah Forage. Dengan terselamatkannya Kira mereka merasa semuanya telah selesai sehingga mereka pun bersiap-siap untuk melarikan diri. Namun tiba-tiba mereka menyadari ada bahaya yang jauh lebih besar di hadapan mereka. Tak disangka Sofina mengatur permainan labirin untuk menarik banyak orang dan berniat mengubah mereka semua menjadi pasukan mayat hidup. Karena hal itu Ed yang lainnya pun memutuskan untuk kembali dan menyelamatkan semua orang. Mereka pun memancing semua orang untuk mengikuti harta yang mereka buang melalui portal. Berkat hal itu orang-orang pun otomatis berlari keluar dari stadion permainan sebelum Sofina bisa menyelesaikan mantranya. Marah atas hal itu Sofina pun menyerang Ed dan yang lainnya satu persatu. Mereka semua pun memanfaatkan kekuatan mereka masing-masing untuk melawan Sofina. Tentu saja penyihir seperti Sofina memiliki kekuatan yang sangat tangguh dan sangat sulit untuk dikalahkan. Sofina pun menggunakan sihir penghenti waktu untuk bisa membuat mereka tak bisa bergerak, namun beruntung Simon mampu menguasai sihirnya dan membatalkan mantra penghenti waktu. Dengan bantuan Kira yang memiliki kekuatan tak terlihat, mereka bekerja sama memasangkan gelang penghapus sihir yang membuat Sofina kehilangan kekuatan sihirnya. Namun sayangnya Holga ternyata terkena pisau dari Sofina yang membuatnya akhirnya tewas. Mengenang kebersamaan mereka, Ed pun memutuskan untuk menggunakan tablet kebangkitan demi bisa menghidupkan Holga. Berkat semua itu Raja dari Neverwinter yang sebelumnya akhirnya sadar dan menobatkan Ed serta yang lainnya sebagai pahlawan kerajaan. Zeng juga mengirim Forage ke dalam penjara dan Forage gagal melarikan diri seperti yang dilakukan oleh Ed dan Holga, dan film pun akhirnya selesai.